orang mengukur kesuksesan itu dengan banyaknya harta, Betul, tingginya jabatan gitu. Padahal ukuran kesuksesan itu bukan itu. Tidak kebahagiaan diukur itu dengan bukan itu ya. duniawi gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa melewati kegagalan atau kepahitan dalam kehidupan ini yang Teteh lakukan selama ini? Wah, ada kisah-kisah pahit di sana. Tapi bagaimana bisa keluar dari ujian itu? Saya melakukan 3 hal. Tidak ada orang yang sukses yang bermasalah dengan orang tua. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zul, subhanallah, sukses bersama Allah. Cerita Bang Zul pada kali ini kita akan mendatangi seorang business woman, seorang woman trainer, di mana mompreneur ya, tepatnya karena sudah menikah dan alhamdulillah sudah memiliki putri. Pada kali ini kita akan mencoba menggali bagaimana kesuksesan beliau bersama Allah sehingga pada saat ini menjadi mompreneur. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Teh Intan. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Intan Bang sehat, Zul. Masya Allah, cerah banget kelihatannya, ini ahli surga kelihatannya. Masya Allah. Ya, karena baju kuning lampunya terang. Iya betul ya, mudah-mudahan Insya Allah, amin ya rabbal alamin. tanda-tanda masuk surga. Amin, itu kan Besok yang di mana kalau diharapkan. masuk surganya? Oh, jangan dulu. Intan ini luar biasa ya. Pertama kali melihat Teh Intan dan beberapa bisnisnya yang Teh Intan geluti ini luar biasa. Sebelumnya Bang Zul mau tanya nih, Iya, ya, boleh. sebelum memiliki bisnis seperti ini, pada awal mula sekolah katanya itu ada prestasi-prestasi khusus nih yang harus disyukuri ya, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa diceritakan nggak ke Ustaz Bang? Keren banget. Oh, belum ya? Masya Allah. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Zul ya. Terima kasih nih saya Ya, kedatangan tamu kembali nih. kasih. Ya, saya pulang deh kalau gitu. Oh, iya. Jadi saya senang sekali nih bisa berbagi kisah nantinya ya di cerita Bang Zul ini. Jadi memang saya itu dari SD ya sampai kuliah itu gratis sekolahnya. Subhanallah, gratis ya? Jadi dapat beasiswa. Oh, dapat beasiswa. Iya. Iya. Baik. Kenapa bisa dapat beasiswa? Karena prestasi ya? Iya, alhamdulillah sih dulu itu ranking 1 terus. Alhamdulillah. Tapi memang saya itu tipe-tipe yang audio kinestetik. Jadi Apa itu? jarang nyatet tapi langsung menangkap gitu. Oh, jadi menangkap apa nggak yang pernah disampaikan. belajar, mau ujian baru belajar langsung menangkap. Nah, gitu. Oh, iya. Memang. Tapi ada dalam Islam itu ilmu laduni namanya. Itu tanpa belajar dapat dari Allah. Biasa Masya Sayyidina Ali Allah. karamallahu wajah itu. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada seseorang, apalagi kecerdasan itu kan memang dari Allah ya. Betul, Otak kita karunia kan dari Allah. karunia dari Allah. Baik Teh Intan, aslinya Dari Sunda saya, dari Sunda, jadi makanya orang Sunda dipanggilnya tuh. Teh gitu. Iya. Jadi Sundanya di di Tasikmalaya. Tasikmalaya. asli. Kemudian berpindah ke Jakarta Iya, atau ke ke Depok kota kapan Depok. tuh? Kira-kira setelah kuliah, Setelah kemudian kuliah. menikah, nah tinggal dapetin orang Depok tinggal di Oh Depok. gitu. Dulu waktu sekolah SD, SMP atau SMA itu kan di kampung ya. Apakah memang dari keluarganya memang keluarga pembisnis atau seperti apa? Nah, justru ini memang yang Nah, agak sedikit kaget. menarik ya, sahabat Bang Zul semua gitu kan. Jadi saya itu dari kecil ya, Bang Zul. Pernah memang kecil ya? pernah kecil. Jadi nggak ada yang namanya keluarga pedagang. Jadi nggak ada bakat-bakat dagang sebenarnya Iya. gitu. Bahkan saya ketika sekolah pun gitu, itu jurusannya IPA gitu kan, anak IPA gitu kan. Jadi Iya. saya pun masuk kuliah itu alhamdulillah dapat beasiswa di Universitas Padjadjaran itu jurusan kimia murni. Subhanallah. Saya matematika aja nggak bisa itu 1 kali 2 tetap kamu 1 gitu. Oh gitu, itu apaan tuh Apalagi namanya? IPA gitu susah ya. Betul, jadi selalu ranking 1, kemudian masuk di jurusan kimia gitu kan. Tapi entah mengapa memang sejak SMA tuh saya pernah berjualan buku gitu, kemudian laris gitu kan. Kemudian waktu kuliah juga berjualan makanan, tapi kok laris juga Iya, gitu iya. kan. Nah akhirnya pada saat kerja ya saya sempat bekerja di salah satu travel umroh haji gitu. Itu pun menjadi karyawan terbaik dengan pencapaian puluhan miliar 1 tahun gitu kan. Artinya pas di sana saya cek gitu kan tes psikotes, ternyata memang saya ada bakat di bidang bisnis gitu, marketing. Kalau Bang Zul kalau mau dikasih uang nggak mau cek, maunya cash. Oh gitu. Karena cash marah sama kamu.
Oh, Bang Zul itu memang pintar ya. Biar nggak pada ngantuk, sahabat Bang Zul nih. Oh iya, betul. Baik, kalau sudah mendapatkan begitu banyak karunia Allah Subhanahu Betul, wa taala, alhamdulillah. kemudian pernah nggak ada pengalaman pahit dalam kehidupan? Nah, kalau Kopi kali ya. Oh iya. Jadi memang hidup itu tidak selalu manis, ada pahitnya juga Iya, seperti iya. kopi ya, seperti itu. Jadi saya juga pernah ya mengalami hal-hal yang pahit, yaitu ujian-ujian kehidupan. Tapi karena kalau di bidang bisnis, alhamdulillah sih sebenarnya memang ada sedikit aneh, ada beberapa amalan-amalan yang saya lakukan gitu. Jadi kalau bisnis itu saya selalu laris gitu. Entah mengapa, pernah dulu bisnis Al-Quran gitu kan, sampai ada yang order 20 juta gitu. Padahal zaman-zaman dulu kan nominalnya besar gitu kan ya. Dan untuk kali ini ya, untuk di cerita Bang Zul saat ini gitu, saya tuh ingin berbagi nih ya. Karena kan sekarang zaman-zaman pandemi gitu kan, banyak yang dirumahkan gitu kan ya, sahabat Bang Zul ya. Tentu pan berpikir ya, muter otak gimana nih supaya tetap survive gitu kan, menjalani kehidupan selanjutnya. Dan sekarang banyak yang beralih ke online ya gitu kan, makanya saya pun akhirnya pun berbisnis online gitu. Jadi kalau kisah-kisah pahit sih nggak pahit-pahit banget gitu kan. Bahkan di bidang bisnis saya cenderung seringnya laris gitu, makanya saya ingin berbagi. Kalau Tete itu nggak pahit sih sebenarnya. Saya malah kalau lama-lama deket bisa diabetes nih karena terlalu manis. Gitu. Nanti gulanya tinggi. Gulanya tinggi. Gitu. Baik, jadi pengalaman pahit pernah dirasakan, tapi tetap tabah ya, tetap survive karena kita ada amalan-amalan tertentu tadi ya. Jadi betul. apa yang bisa kita lakukan ya agar kita bisa melewati kegagalan atau kepahitan dalam kehidupan ini yang Teteh lakukan selama ini? Yang saya lakukan sih sebenarnya ada 3 sih ya. Kalau menghadapi pengalaman pahit ya, ujian-ujian kehidupan adalah mungkin tidak perlu diceritakan karena banyak juga orang yang mengalaminya ya, apakah dalam keluarga, bersama orang tua atau dengan suami. Tentu pasti banyaklah ada kisah-kisah pahit di sana. Tapi bagaimana bisa keluar dari ujian itu? Saya melakukan 3 hal ini. Gitu. Satu, aduh, jadi bahasa ujian ini teh gitu kan ya. Jadi yang pertama itu saya selalu mengamalkan doanya Nabi Ayub. Doanya Nabi Ayub. Kemudian apa doanya itu ya? Doanya Nabi Ayub itu yang dia bersabar menghadapi sakit ya. Oh iya, ketika Allahumma ani masani yadhurru wa anta arhamur rahimin ya, gitu. Jadi ketika ditimpa penyakit atau sakit gitu, ya sakit lahir maupun batin ya, itu saya selalu mendawamkan itu gitu kan. Itu kan tips keluar dari ujian. Kemudian doanya Nabi Yunus itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut ikan paus, tapi jangan lihat Ustadz nih, paus gitu ya, enggak Ustadz langsung. Iya, alhamdulillah kalau dari atas Monas. Iya, subhanallah ya. Dan yang ketiga itu saya selalu minta maaf ya kepada orang tua. Sama gitu. suami juga pasti izin ya? Tentunya karena sudah bersuami ya. Bagi teman-teman yang sahabat Bang Zul yang belum menikah, tidak ada orang yang sukses yang bermasalah dengan orang tua. Betul. Jadi pastikan hubungan Anda baik dengan orang tua. Ridullah fi riduldain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah pada kedua orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Jadi Nabi Daud luar biasa ya, kalau kita tahu bahwa ketika dulu kaya ya kan, sehat, disegani, terpandang, derajatnya di masyarakat, kemudian Allah hilangkan semua itu, kemudian menjadi miskin, binatang ternak meninggal, bahkan sampai anak-anaknya juga meninggal, hartanya habis, kemudian badannya digerogoti sakit, tetap dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak fasilitas kehidupan, tapi satu ketika terima kasih juga ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengambil semua fasilitas itu, dan endingnya mendapatkan dikembalikan 2 kali lipat lebih. Betul. Jadi emang harus selalu bersyukur ya, harus bersyukur. Ya gitu kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kita bersyukur bakal dibertambah. Iya, betul. Bang Zul selalu bersyukur punya istri 1. Iya. Insya Allah akan ditambah keberkahannya. 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 Betul. Kalau cerita sama ibu-ibu kalau sensitif ya, gitu. Kalau ada kata ditambah gitu. Makanya jari itu udah 10, tapi yang nomor 2 nggak pernah ada. 1, 2 nggak ada. Tadinya 1, 3, 4, 5, 6. Karena nggak mau diwadain. Oh iya. Semua wanita seperti itu ya. Bang. Oke, kita tahu dalam surah Az-Zariyat dikatakan, Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa fi amwalihim haqqun lis-saili wal mahrum. Jadi di harta kita kan ada
hak-hak orang miskin, baik orang yang betul. minta-minta maupun mereka yang nggak meminta-minta terhalang mendapatkannya. Adakah apa upaya yang dilakukan untuk mencari keberkahan Teh Bisnis, Intan ya. ini dalam bisnis ini, maka mengeluarkan apakah Sedekah, sedekah gitu. atau zakat dan lain sebagainya? Bisa dijelaskan? Oh, boleh. Nah, ini ya sahabat Bang Zul yang ingin saya bagikan juga untuk seluruh ini apa follower gitu kan, Iya. Bang Zul, di sahabat Bang Zul. Kita ini dalam hidup seringkali orang mengukur kesuksesan itu dengan banyaknya harta, Betul, tingginya betul. jabatan gitu. Padahal ukuran kesuksesan itu bukan itu. Bukan itu. Tidak Kebahagiaan diukur itu dengan bukan itu ya. duniawi gitu ya. Tapi Jadi, salah satunya. salah satu dampaknya sebenarnya Ya. impactnya ya Bang Zul gitu. Tetapi bagi saya dan mungkin saya rasa ada semua juga setuju ya ketika kesuksesan itu adalah ketika kita menjadi wasilah kesuksesan bagi orang lain. Sebentar, aku sih yes. Iya. Pas kebahagiaan itu adalah ketika kita menjadi wasilah kebahagiaan bagi orang lain. Makanya saya ketika mengawali bisnis nih ya Bang Zul, saya itu niatkan untuk membantu banyak mompreneur gitu, terutama bagi yang masih gaptek gimana sih caranya bisnis, saya ajarin tanpa memaksa mereka harus membeli produk saya, tidak. Biarkan Allah yang akan datangkan pembeli dari gitu. arah manapun gitu. Iya, iya. Jadi ketika saya berbuat baik kepada siapapun, ibu-ibu yang saya temui baik di dunia maya maupun nyata gitu kan, karena sekarang banyak yang berseliweran di dunia maya Betul, gitu, betul. lebih lama di dunia maya daripada di dunia Ya nyata. kalau saat pandemi COVID gini memang semuanya melalui online di dunia Iya, maya, ya. betul. Tapi kita juga perlu berhati-hati. Banyak transaksi di dunia maya juga mengatasnamakan perusahaan atau apapun, ternyata banyak penipuan di sana. Iya, harus harus hati-hati. cerdas ya. Ada nggak tips-tipsnya agar bisa berbisnis di online tadi, kemudian agar terhindar konsumen dari penipuan? Oh, dan betul. sebagainya? Tapi dijawab dulu tadi, sedekah tuh sedekah seperti Oh apa? iya. Jadi saya tuh punya rahasia ya, sahabat Bang Zul. Saya tuh sering melakukan sedekah subuh. Oh, sedekah subuh. Jadi Sedekah setelah subuh sama suami atau gimana nih maksudnya? Pengen tahu nih sahabat Bang. jadi ada khususnya nih ya, Ya. saya mau sampaikan nih. Oh, Seperti ini subhanallah. nih ya, Sedekah sahabat, subuh, sedekah kotak. subuh ya. Iya, iya. Jadi saya punya sebuah kotak, ini bukan kotak Pandora Iya, gitu iya. kan. Tolong Bukan- dibantu ya, tolong dibantu ya. Bukan prok gitu. Prok-prok. Jadi apa? Enggak ya. Jadi ini khusus memang isinya uang ya. Setiap pagi setelah ba'da salat subuh, karena sebelumnya salat qobliyah dulu kan, dimana ketika kita melaksanakannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya insya Allah akan Allah kayakan. Apalagi waktu subuh, malaikat pembagi rezeki itu kan bagi-bagi rezeki. Istilahnya mah kalau orang zaman dulu, kalau tidur habis subuh rezeki dipatok ayam gitu Iya, kan. betul. Itu padahal peribahasa aja sih sebenarnya. Jadi memang sedekah subuh setiap subuh, ba'da qobliyah. setelah qobliyah terus sholat Sholat subuh, sedekah ke sini. sedekah masuk Berapapun nominalnya, dan itu harus setiap hari. Subhanallah. Sudah mompreneur, kemudian istri solehah. Ini Masya kalau, Allah. kalau punya istri soleh seperti ini, sahabat Bang Zul, kalau belum meninggal jangan dikubur. Oh iya, Itu mas sama ya, betul. Jadi nah, memang sedekah ada subuhnya sedekah diberikan ke siapa ini? Gitu. Nah, nanti setelah terkumpul semuanya nih ya, setelah 3 bulan, setelah banyak, saya salurkan kepada yatim, kemudian duafa, atau kepada laz atau Iya. bas gitu kan, supaya Las itu lembaga amil zakat. iya, atau badan amil Amil zakat, zakat. seperti Basnas Kota Depok misalnya Iya, iya. gitu kan. Kebetulan suami juga kalau nggak salah Komisioner komisioner di Kota Basnas Depok. tingkat Kota Depok. Iya, Luar betul. biasa. Jadi memang- Ustadz juga coba bersuamikan ustadz. Masya Allah. Terus lulusan pernah sekolah di Libya, kuliah di Libya. Jadi istrinya bersedekah, suami yang ngolah. Akhirnya kan membagikan kepada mustahik. Betul seperti itu. Jadi memang ini tuh harus kita harus kita keluarkan kan, yang namanya zakat atau sedekah itu kan harta orang lain ya, yang Betul. harus kita keluarkan. Ada hak Jadi tadi ya. hak orang lain. Jadi harus kita keluarkan, dan ini salah satunya akan menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis. Oke, ngomong-ngomong produk apa aja ini yang dijual? Kayaknya ada buku nih. Oh ada iya, buku jadi nih, saya saudara juga Bang Zul. Kenapa penulis ini? juga nih Bang Zul. Coba bisa dijelaskan. Oh, penulis juga ya? Iya. Ah. Jadi saya tuh punya sahabat penerbitan gitu. Awalnya jadi begini, memang saya itu selalu meniatkan diri, ya udah tolongin aja dulu orang lain. Ketika itu ada seseorang yang curhat ke saya, Mbak Intan, bagaimana ini saya mengalami
bisnisnya tuh sedang turun, gimana sih sedang collapse gitu kan. Bagaimana saya bisa bangkit lagi? Nah, pada saat dia butuh pertolongan, saya datang ya, atas izin Allah tentunya ya, Ustadz. Jadi atas izin Allah saya tolonglah dia, saya berikan semua ide-ide bisnis yang saya pernah lakukan, saya bilang lakukan ini. Silaturahim online berapa kali sehari, mendoakan orang lain, kemudian sedekah subuh, kemudian minta ridho Allah, minta ridho suaminya. Kemudian dia lakukan optimasi sosial media dan alhamdulillah bangkit lagi. Nah, kemudian pada terakhir saya pertemukan beliau dengan seorang mentor penulis, kemudian akhirnya bikin kelas namanya Cookies, kumpulan kisah inspiratif. Oh, jadi ini kisah inspiratif, berarti kisah nyata ya? Betul, jadi kisah inspiratif itu semua kisah nyata yang ditulis, kemudian harus ada nilai atau value apa yang bisa dilakukan sama pembaca. Apa judulnya itu, Teh? Kan sekarang itu orang tuh kan yang cari yang penting kan pribadinya. Betul. Jadi, agamanya dulu yang punya rumah pribadi, mobil pribadi, salah ya. Berbisnislah, niatkan untuk menebar kebaikan. Saya itu memulai bisnis tanpa modal awalnya gitu. Nah, itu perlu diketahui tuh sahabat Bang Zul. Jadi bisnis itu tidak selalu dengan modal. Betul.